Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari pertama masuk setelah libur Idul Fitri. Sebelumnya Ibu Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan dipertemukan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada beberapa yang Bu Guru ingin sampaikan ke kalian. Yang pertama, memanfaatkan waktu. Jadi mulai hari ini sampai 9 hari ke depan kita akan aktif kembali belajar seperti biasa. Bu Guru berharap kalian betul-betul memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum ulangan kenaikan kelas. Ulangan kenaikan kelas insya Allah semoga tidak ada halangan, kita akan laksanakan tanggal 15. Itu selama seminggu ya. Kemudian yang Bu Guru ingin sampaikan yaitu tentang penilaian. Jadi perlu anaknya Bu Guru tahu tentang penilaian. Apa saja yang Ibu Guru akan nilai? Yang pertama pengetahuan. Apa itu? Tentang penugasan dan ulangan. Jadi tugas-tugas tak dan ulangan tak Bu Guru masukkan ke nilai pengetahuan. Ya, jadi jangan malas-malas untuk menyetor tugas. Kemudian penilaian kedua adalah sikap spiritual. Apa itu sikap spiritual? Itu tentang menyangkut keagamaan. Jadi yang malas-malas sholat 5 waktu, mengaji, menghafal, dan berdoa sebelum atau setelah melakukan kegiatan, hati-hati ya, itu adalah ciri-ciri anak yang akan Bu Guru tinggalkan di kelas 1. Ya, mau tinggal kelas 1? Tidak kan? Jadi rajin-rajin Ki, sholat, mengaji, menghafal, karena itu masuk di nilai sikap spiritual. Penilaian ketiga adalah sikap sosial, yang mana itu tentang disiplin. Kedisiplinan kalian kalau di sekolah yang lambat-lambat datang ya, itu termasuk sikap kedisiplinannya Bu Guru kurangi. Kalau sekarang karena kita belajar dari rumah, Bu Guru akan nilai kedisiplinannya dari waktu masuknya tugas tak. Jadi kalau lewat dari batasan waktu, di situ Bu Guru sudah menilai tentang kedisiplinan tepat waktunya. Kemudian mandiri. Jadi anaknya Bu Guru harus mandiri, yang manja-manja, yang mau dikerjakan terus tugasnya sama orang tua. Nah, hati-hati juga. Kemudian tanggung jawab mengerjakan apa yang Bu Guru berikan dan orang tuanya berikan. Harus bertanggung jawab. Contohnya tugas tak ya bertanggung jawab Ki. Jangan selalu mau malas-malas, mau disuruh sama orang tuanya baru mau kerja tugasnya. Tidak ya. Jadi setiap Bu Guru kasih tugas langsung bertanggung jawab untuk mengerjakan. Kemudian percaya diri. Anaknya Bu Guru harus percaya diri. Tidak boleh malu-malu, apalagi kalau di kelas, tidak boleh malu-malu naik ke depan ya. Kemudian kalau ada jawaban tak, harus percaya dengan jawaban tak. Jangan langsung mau percaya jawabannya temannya. Jadi anaknya Bu Guru harus lebih percaya diri. Kemudian jujur, kejujuran ya, tidak boleh bohong-bohong. Kalau jujur, misalnya kalian ulangannya di rumah, kalian harus jujur. Jangan mau dibantu sama orang tuanya, apalagi orang tuanya yang jawab. Terus jangan lihat buku ya. Itu Bu Guru nilai kejujurannya. Kalau di sekolah kalian nyontek sama teman, nah itu termasuk kejujuran juga. Apalagi yang suka berbohong, bohong sama teman, bohong sama keluarga, dan bohong sama ibu guru. Di situ Bu Guru nilai tentang kejujuran. Yang terakhir, santun, sikapnya santun. Sopan berbicara sama orang tua, sopan berbicara sama Bu Guru, sopan berbicara sama teman, ya. Di situ Ibu Guru nilai tentang santunnya kalian. Yang terakhir, penilaian keterampilan. Yang mana itu penilaian keterampilan? Nah, seperti di sekolah praktek PJOK di lapangan, ya itu termasuk nilai keterampilan. Sedangkan SBDP, yang mana itu SBDP? Kalau Bu Guru suruh kalian praktek kolase, ya, kemudian praktekkan ke depan tarian, menyanyi, nah itu masuk SBDP. Kemudian berhitung, kalau berhitung itu masuk keterampilan matematika, ya, dan sebagainya. Oke. Yang ketiga, menyimak video pembelajaran. Jadi mohon untuk tidak merepotkan orang tua dalam belajar dari rumah. Kenapa mesti orang tuanya yang repot? Nah, video Bu Guru kirim sudah ada penjelasannya sebelum kalian kerja tugas. Makanya, kalian perhatikan baik-baik penjelasannya Bu Guru di video. Setelah kalian nonton, kalian langsung kerja tugas dengan sendiri. Buktikan kalau kalian itu anak mandiri, ya. Nanti orang tuanya tinggal mengirim tugasnya kalian
di WA-nya Ibu Guru. Jangan pernah katakan belajar dari rumah itu capek, bosan, melelahkan, merepotkan. Nah, semua harus kita syukuri ya. Bu Guru juga tidak mau seperti ini sebenarnya. Kita cuma bisa berdoa saja. Semoga Allah bisa mengangkat segera wabah ini. Ya. Oke, kita masuk di pembelajaran. Tema 8 peristiwa alam. Peristiwa alam. Di sini kita sudah masuk di subtema 2. Jadi tinggal 3 subtema lagi. Subtema 2, subtema 3, subtema 4 baru kita ulangan kenaikan kelas. Judul subtema 2 adalah kemarau. Bu Guru akan sampaikan atau menjelaskan materi tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Subtema 2, kemarau. Muatan bahasa Indonesia. Kemarau, apa itu kemarau? Nah, ini pernah kita pelajari di sekolah. Di Indonesia itu terdapat 2 musim. Salah satunya adalah musim kemarau. Saat musim kemarau ada saja yang terjadi. Yang pertama, matahari bersinar terang. Yang kedua, udaranya pasti terasa hangat. Yang ketiga, musim kemarau membuat persediaan air berkurang. Kemudian yang keempat, tanah pun menjadi kering. Oke, ini adalah peristiwa ketika kemarau terjadi. Walaupun persediaan air berkurang, Komang tetap ingat untuk menyiram tanamannya. Di sini ada Fitri dan ini ada Komang. Fitri memuji Komang. Apa yang Fitri katakan? Wah, kamu memang rajin sekali Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu. Kemudian si Komang menanggapi, terima kasih Fitri, tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan mati. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat apa? Iya, kalimat pujian. Ya, di sini si Fitri memuji si Komang. Dia mengatakan bahwa Komang itu rajin. Kamu sangat rajin, Komang. Ya, kemudian si Komang juga menanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, kita wajib membalasnya dengan tanggapan terima kasih. Oke. Aturan menghemat air. Nah, di musim kemarau, persediaan air bersih itu terbatas, berkurang ya. Maka dari itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Menggunakan air secukupnya saat mandi. Itu adalah salah satu cara untuk menghemat air bersih. Jadi kalau mandi, hemat-hemat air, jangan boros air ya. Gunakan air dengan secukupnya saja. Yang kedua, menutup keran saat sedang menyikat gigi. Pasti ada yang sering sikat gigi di rumahnya sambil menghidupkan kerangnya. Ada? Nah, kalau sikat gigi, matikan kerannya ya, supaya airnya tidak tumpah-tumpah. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Ini Bu Guru sering lakukan jika Bu Guru mau masak nasi, air bekas cucian berasnya itu Bu Guru simpan ya, nanti Bu Guru mau pakai untuk siram tanaman. Itu juga adalah salah satu cara menghemat air bersih ya. Jadi kalau ibunya di rumah cuci beras, airnya jangan dibuang ya. Ya, pakai siram tanaman supaya tanamannya bisa subur. Yang keempat, tidak membiarkan air keran terbuang. Jadi kalau bak mandinya sudah penuh, langsung cepat-cepat untuk mematikan keran airnya ya. Jangan dibiarkan airnya tumpah-tumpah. Itu adalah pemborosan. Apalagi di musim kemarau, kita harus hemat air bersih. Pembelajaran SBDP. Memperagakan gerak anggota tubuh melalui tarian. Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh dengan diiringi lagu yang sesuai. Gerakan tari ada bermacam-macam. Contoh gerakannya yang pertama, lihat si Mei. Di sini Mei mengangkat kedua tangannya, gerak melambai tangan. Nah, ini namanya gerak melambaikan tangan. Kemudian gerakan kedua adalah melompat sambil memegang pinggang. Yang ketiga, gerak memutar badan. Jika ada simpainya atau hula hoopnya bisa dipakai ya. Nah, ketiga gerakan ini bisa kita gabungkan ya, bisa kita gabungkan menjadi sebuah tari. Biasa kita lakukan di sekolah. Gerak tarinya kadang kita lakukan dengan irama cepat, sedang, dan lambat. Masih ingat kepala, pundak, lutut, kaki yang kita biasa lakukan di kelas? Ya, biasa kita lakukan dengan gerakan cepat, gerakan sedang, gerakan lambat, ya kan? Nah, di sini juga kita bisa menirukan gerakannya si Mei. Bisa kita pakai
irama lagu, terserah kalian mau pilih lagu apa, dengan gerakan yang cepat, dengan lambat dan sedang. Kalian bisa pakai gerakannya Mei ya, melambaikan tangan, memegang pinggangnya sambil melompat dan memutar pinggulnya. Bisa menggunakan hula hoop atau simpai ya. Kita masuk di pembelajaran kedua, muatan bahasa Indonesia. Pada musim kemarau, matahari bersinar terang. Panas matahari dapat kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Nah, ada manfaatnya juga kan matahari? Kita bisa mengeringkan pakaian, bisa mengeringkan apa lagi ya? Ikan, rumput laut, ya, dan masih banyak benda lain yang bisa kita keringkan dengan menggunakan matahari. Nah, tanah liat juga kita membuat hewan atau benda-benda lain, patung menggunakan tanah liat kan harus kita jemur di bawah sinar matahari. Jadi manfaat sinar matahari banyak ya. Oke. Nah, di sini Mita mau membantu ibu menjemur pakaian. Ini Mita, ini ibunya. Nah, ibunya mau memuji si Mita. Apa kira-kira yang ibunya bilang? Ibu senang sekali melihatmu rajin membantu ibu. Kamu memang anak yang baik, Mita. Nah, kemudian si Mita menanggapi dengan mengucapkan, terima kasih ibu, aku berjanji untuk selalu membantu ibu selama aku mampu. Nah, pada percakapan di atas, terdapat kalimat apa? Iya, kalimat pujian dan tanggapannya ya. Di sini ibu memuji Mita. Dia mengatakan bahwa Mita sangat rajin membantu ibu. Mita memang anak yang baik. Kemudian si Mita menanggapi dengan ucapan terima kasih. Oke. Nah, ini kalimat tanggapannya. Anaknya Bu Guru pasti sudah tahu. Ini ya sudah sering sekali kita ulang-ulang kalimat pujian. Oke. Sekarang tugas pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan tugasnya baik-baik, jangan sampai salah kerja tugas, karena di sini Bu Guru akan nilai dengan sungguh-sungguh, ya. Membuat kalimat pujian dan tanggapan. Jadi tugasnya kalian adalah membuat kalimat pujian dan tanggapan. Kalian langsung kerjakan di buku Bu Pena dengan tulisan rapi. Kalau tulisan tak rapi, Bu Guru suruh ulang kembali, ya. Ambil Bu Penanya, kalian buka halaman 122. Nah, di sini ada Dedi. Dedi dibantu ayah membuat layang-layang. Layang-layang buatan Dedi sangat bagus. Beni memberikan pujian kepada Dedi. Nah, kira-kira apa kalimat pujiannya Beni untuk Dedi, ya? Dia memujinya bagaimana? Oke, pasti kalian sudah tahu. Wah, layang-layangmu bagus sekali, Dedi. Nah, itu contoh. Kalian bisa buat sendiri, ya. Ini tugasnya yang pertama. Nomor 2, halaman 126 dan 127. 126 di sini sudah ada kalimat pujiannya, tinggal kalian membuat tanggapannya. Ingat tanggapan ada terima kasihnya ya. Oke, ini halaman 126, ada sambungannya di halaman 127. Di sini juga sudah ada kalimat pujian, tinggal kalian buat kalimat tanggapannya. Tugasnya cuma 3 nomor. Ya, kalian langsung kerjakan di sini di buku Bu Penanya, tapi tulisannya harus rapi dan cantik ya. Kalau tidak rapi, Bu Guru suruh ulang kembali. Oke, langsung dikerja, tidak usah repotkan orang tua. Ya, jangan manja, tetap harus lakukan dengan sendiri dan mandiri. Oke, selamat bekerja. Bu Guru tunggu tugasnya disetor. Bu Guru juga tunggu wafanya dan hafalannya. Ingat wafa dan hafalan tak. Ya, hafalan tak, ingat dari bawah itu harus sampai 7 surah. Dari atas An-Naba minimal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.